Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Teman-teman semua, kali ini saya akan membahas pasal berlapis untuk nasabah yang gagal bayar pinjol. Kok bisa? Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah kawan-kawan, bertemu kembali ya dengan channel ini yang tetap setia memotivasi kalian semua untuk menaikkan mental kalian, membooster mental kalian semua. Kawan-kawan, akhir-akhir ini banyak sekali hal-hal yang membuat kalian teracuni pikirannya, membuat kalian langsung down mentalnya. Dan ini saya sering melihat, baik itu dari postingan-postingan yang ada di Facebook, di grup Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara, maupun yang ada di grup Telegram. Kawan-kawan, kali ini saya akan membahas salah satu penyebab down mental dari kawan-kawan kita yang gagal bayar, yaitu berupa pasal berlapis bagi nasabah yang gagal bayar di pinjaman online. Pasal berlapis-lapis pasal, baik pidana maupun perdata. Coba kalian simak, dan nanti saya akan paparkan, diulas, direview, biar kalian memahami dan kalian terbebas kembali dari rasa takut. Yuk kita simak seperti apa videonya. Ini adalah kiriman dari penagih pinjol kepada nasabah yang saat ini kebetulan sedang gagal bayar. Bagaimana kiriman ini membuat nasabah ini tidak bisa melakukan aktivitas apapun dan dibuat bingung, dibuat stres, dibuat takut. Sampai nge-DM saya dan memberikan kiriman ini yang dari pihak pinjol tersebut. Dan saya sekarang ulas ya di video ini, biar bukan hanya si ibu tersebut yang mengerti jawabannya, tapi semua penonton setia saya mengerti dan tahu kalau mendapati hal seperti ini harus bagaimana bersikapnya. Yuk kita lihat sama-sama. Saya tampilkan secara full biar kalian bisa membacanya ya. Ini kiriman dari 0895418505 sekian. Selamat sore Bapak Ibu, saya tutup ya namanya. Sehubungan dikeluarkan peringatan ini, saudara belum membayar atau melunasi seluruh kewajiban pinjaman, maka dengan ini kami berhak melakukan atau menempuh upaya-upaya hukum yang berlaku serta dianggap baik, namun tidak terbatas pada tindakan penyerahan penagihan pinjaman kepada pihak divisi penagihan nasabah bermasalah, somasi atau pengumuman terbuka di objek agunan, tindakan agunan maupun gugatan di pengadilan di mana biaya yang akan timbul menjadi beban saudara serta dapat masuk ingkar dalam pinjaman elektronik yang memicu indikasi penipuan online serta kasus pelarian dana perusahaan yang masuk dalam hukum pidana. Sebagai informasi, penipuan online tersebut bisa terkena hukuman pidana atas tindakan tersebut jika terbukti di pengadilan. Beberapa dasar hukumnya adalah pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi, pasal 378 KUHP penggelapan dana, pinjam meminjam dalam indikasi kesengajaan, pasal 82 dan 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana, pasal 3, 4, 5 dan 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pelarian dana perusahaan, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Transaksi Elektronika. Ancamannya tidak main-main, hukuman. Tolong kerjasamanya untuk membuktikan Anda adalah nasabah yang tidak gagal bayar serta bertanggung jawab. Maksimal jam 17.00. Jika Anda hari ini mangkir dalam menyelesaikan tagihan, maka kami akan proses data Anda secara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, kawan-kawan, sampai seperti ini. Sampai seluruh undang-undang, seluruh pasal diobral, disebutkan, dilampirkan, dituliskan, dicantumkan semuanya. Nah, yuk kita review. Nah, saya review ya. Nah, begini kawan-kawan. Ya, ini adalah kiriman dalam bentuk WhatsApp, pesan WhatsApp. Sehubungan dengan dikeluarkan peringatan ini, jadi intinya
bahwa mereka akan melakukan atau menempuh upaya-upaya hukum yang dianggap baik ya. Karena nasabah tersebut akan dialihkan kepada divisi untuk penanganan nasabah-nasabah yang bermasalah. Lalu dia juga akan melakukan somasi atau pengumuman terbuka di objek agunan. Objek agunan, apanya? Agunan apa? Ini nggak ada agunan. Objek agunan. Objek agunan. Ini kan pinjol, pinjaman online. Nggak ada agunan, nggak ada jaminan. Apanya yang jadi objek agunan? Nah, makin miring kan? Ya, udah mulai nah, makin miring ya. Lalu tindakan agunan maupun gugatan di pengadilan di mana biaya yang akan timbul menjadi beban saudara. Biaya yang akan timbul menjadi beban saudara. Begini kawan-kawan, kalau mereka mau melakukan upaya hukum, menggugat Anda di pengadilan negeri, tentunya seluruh biaya, mulai biaya pendaftaran, gugatan, biaya panjar perkara, dan lain-lain, kewajiban dia yang harus membayar, yang harus menyelesaikan. Bukan Anda, nggak ada urusannya loh. Yang daftar gugatan dia, yang menggugat dia, kenapa nasabah yang bayar? Urusannya apa? Jangan mau dibego-begoin sama pihak yang mengirim seperti ini. Jangan mau dibego-begoin. Mereka yang bego, bukan kita yang bego. Mereka jelas-jelas, saya bilang nih oon kuadrat ya. Kalau tahu kan, ya dulu matematika ada kuadrat, ini oon kuadrat. Oon, dan oon lagi. Oke, Pak. Jadi dipikirnya nasabah itu pada on semua ya seperti dia gitu. Nasabah udah pada pintar-pintar, nasabah udah pada cerdas, apalagi sudah pada nonton video-video saya ya. Jadi saya ingatkan ya kalau ada ancaman seperti itu bahwa seluruh beban biaya perkara di pengadilan, gugatan dan sebagainya akan dibebankan pada saudara, pada nasabah. Bohong. Yang harus bayar tuh dia. Makanya sampai dengan detik ini tidak ada satupun pinjol yang menggugat nasabah ya karena mereka terkendala lah. Utang 2 juta harus bayar pendaftaran gugatan berapa, panjar perkara berapa dan sebagainya. Benar nggak? Kalau misalnya nasabah semua yang bayar, ya mereka pasti daftarkan dong. Mudah banget. Sudah mekanismenya seperti itu. Yang daftarlah yang akan bayar seluruhnya. Panjar perkara, biaya-biaya daftar, perkara gugatan, dan sebagainya. Bukan nasabah. Nah, inilah salah satu bentuk mereka untuk memelintir informasi agar Anda takut, agar Anda ciut nyalinya. Saya teruskan. Ya, ini kalem nih ya. Mulai nih, kebohongan-kebohongan mulai diciptakan ya. Terus, saudara diindikasi melakukan penipuan online serta kasus pelarian dana perusahaan yang masuk dalam hukum pidana. Sebagai informasi, penipuan online tersebut bisa terkena hukuman pidana atas tindakan tersebut jika terbukti di pengadilan. Beberapa dasar hukumnya adalah pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi. Undang-undang ITE, bos. Apa hubungannya dengan nasabah yang gagal bayar? Nggak ada hubungannya. Undang-undang ini diterapkan untuk nasabah yang gagal bayar. Apa hubungannya? Yang ada yang kena itu harusnya dia. Yang suka ngancam-ngancam. Nah, itu kena undang-undang ini. Yang sering ngancam-ngancam nasabah. Yang sering teror nasabah. Baru kena. Dia yang kena. Bukan kita yang kena. Nggak ada urusannya. Nih, saya buka lagi nih ya. Pasal 378 KUHP. Dia bilang pasal 378 itu tentang penggelapan dana pinjam-meminjam dalam indikasi kesengajaan. Buset deh. Ada ya? Pasal 378 tentang penggelapan dana pinjam-meminjam dalam indikasi kesengajaan. Bodoh ini namanya ya. Saya langsung ngomongnya bodoh ya. 378 itu tentang penipuan ya. Bukan tentang masalah penggelapan dana. Pinjam-meminjam lagi. Penggelapan dana pinjam-meminjam. Gitulah, terbalik. Botol ini ya. Tahu kan botol? Udah bodoh dan tolol gitu. Ya, terus di undang-undang dia melanggar ya. Katanya nasabah melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana. Nah, ini transfer dana lagi. Apa hubungannya pula Undang-Undang tentang transfer dana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 transfer dana ini dengan masalah gagal bayar nasabah? Nggak ada urusannya. Ini sama sekali nggak ada urusannya. Dan bukan ke sana arahnya undang-undang ini. Undang-undang ini mengatur terkait masalah mentransfer ya. Antara pihak satu dengan pihak lainnya. Bukan masalah utang. Bukan masalah gagal bayar pula. Nggak ada urusannya. Nah inilah. Mulai botol kesekian kali. Ngerti ya? Botol gitu ya. Lalu di sini juga bahwa nasabah katanya melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pelarian dana. Enggak ada, itu bukan undang-undang pelarian dana. Itu undang-undang pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang.
Nah, ini botol kesekian kalinya nih. Mau nakut-nakutin nasabah, tapi ya itulah ya cara-cara mereka membuat nasabah tuh ketar-ketir gitu kan. Dibilang pelarian dana. Lari bos, lari bos. Ngos-ngos lari. Aduh, sejak saya kuliah sampai dengan saat ini ya bergelut di dunia hukum, baru dengar ada namanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pelarian dana perusahaan. Aduh, ya Allah ini. Lalu dia juga bilang bahwa nasabah ya terkena juga pasal 28 dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, nggak nyambung lagi kan. Urusannya apa? Gagal bayar dengan Undang-Undang ITE. Gagal bayar dengan Undang-Undang ITE nggak nyambung, bos. Bos, lu yang nyambung. Kalau dijerat oleh Undang-Undang ITE udah ngancem, udah mencemarkan, sudah melakukan teror. Nah, itu masuk baru. Ya, aduh. Ini perlu diapain ya, dikeramas ini nih DC. Ancamannya tidak main-main, hukuman tolong kerjasamanya untuk membuktikan Anda adalah nasabah yang tidak gagal bayar serta bertanggung jawab. Maksimal jam 17, jika Anda hari ini masih mangkir dalam menyelesaikan tagihan, maka akan kami proses data Anda sesuai ketentuan berlaku. Proses aja kalau bisa. Proses. Dari dulu, dari zaman ini pinjol berdiri, ancamannya proses terus. Nggak tahu tuh prosesnya nyampe di mana itu. Apa prosesnya nyampe di halaman, prosesnya nyampe di jalan, atau prosesnya nyampe mana? Proses terus, capek proses. Kawan-kawan, nih ya, saya kasih sedikit wejangan buat kalian semua. Yang mendapati hal seperti ini, nggak usah takut, kawan. Ini baru pesan WhatsApp, baru pesan WA. Apa yang ditakutin? Ini cuma nakut-nakutin, ngibul pula. Ngerti nggak ngibul? Ngedabrus gitu, ya. Dari pasal-pasal yang disebutkan aja ngedabrus. Dia di-combine ya. Pasal-pasal ini sengaja diedit-edit ya, biar sedikit serem ya. Ada yang bilang bahwa itu tindak pidana pencucian uang, jadi tindak pidana pelarian dana perusahaan. Lari kali itu dana perusahaan. Lucu saya kalau misalnya geli ya, kalau dapat kiriman kayak gini dari nasabah geli. Jadi makanya saya buatkan konten ini biar kalian paham ya, mengerti semuanya bahwa ini adalah sesuatu hal yang ngedabrus. Loncek bahasa Sunda mah, karena saya orang Sunda, ngawadul gitu. Ya kawan-kawan, pahami bahwa ini semua adalah cara-cara mereka untuk mereka bisa mendapatkan target. Cara-cara mereka untuk menyegerakan Anda membayar utang yang saat ini tertunggak di pinjaman online. Ini adalah bagi mereka cara-cara yang paling efektif bagi mereka. Dan kalian sudah tercerahkan nonton video ini, tentunya semua itu terpatahkan oleh video ini. Dan saat ini juga saya berharap kalian yang mendapati hal semacam ini segera pulih ya mentalnya. Jangan takut kawan. Hal seperti ini sangat-sangat sering dilemparkan dengan modus-modus bahwa Anda melarikan dana perusahaan lah, bahwa Anda sudah lalai, wan prestasi lah, apalah yang membuat Anda mungkin yang awam hukum mendengar hal-hal atau kalimat-kalimat yang serem ya. Ada wan prestasi, ada pelarian dana, ada apa lagi. Itu kasihan ya, kalau misalnya mentalnya kurang kuat. Itu bisa lebih repot dan bisa lebih parah nanti. Bukan gagal bayar lagi, bisa kelelep. Karena akan melakukan gali lubang tutup lubang, mencari lagi utangan lain agar terhindar dari DC-DC yang mengirim seperti itu. Nggak usah takut ya kawan, jangan takut. Sekali lagi, jangan takut. Ini adalah hanya lelucon. Lelucon yang dibuatkan oleh para penagih pinjol ini agar Anda bayar. Sekali lagi, ini adalah lelucon yang dikasih oleh pihak penagih pinjol agar Anda segera bayar. Paham ya? Nggak usah takut. Kalau kalian paham, mohon bantuannya dan mohon dengan sangat feedbacknya. Tulis di kolom komentar kawan-kawan semua. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Ya, silakan. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-share.
Terima kasih. Jadi kesimpulan dari video ini, sebelum saya tutup, video ini saya dedikasikan buat teman-teman yang menerima hal semacam ini ya, agar tidak takut. Jadi saya tarik kesimpulannya bahwa ini adalah kebohongan yang diciptakan oleh para penagih pinjol untuk menyegerakan Anda bayar, menyegerakan Anda melunasi hutang di pinjaman online. Jadi hal seperti ini tidak akan pernah terjadi dan ini adalah bohong. Pasal-pasalnya pun bohong. Mau pasal berlapis, lapis demi lapis, lapis baja, lapis apa, sama sekali ini adalah bohong. Ini adalah hoax, ini adalah dusta. Jadi tidak usah digubris ya. Ini namanya dusta. D-U-S-T-A, dusta. Oke kawan-kawan, itu saja yang mau saya bawakan kali ini. Mudah-mudahan membuat mental kalian makin seperti baja, mentalnya kuat ya. Dan saya berharap dimanapun berada, situasi seperti ini mungkin banyak hal akan dikirimkan oleh para penagih pinjol ini. Bukan hanya seperti ini, mungkin dikolaborasikan ya dengan kalimat-kalimat yang lebih aneh, lebih nyeleneh, lebih mungkin tanda kutip menyeramkan. Tapi kalian semua sudah banyak menonton ulasan-ulasan dalam video ini. Ke belakangnya video-video saya juga banyak mengupas ke penguatan mental, karena ini spesial ya, bengkel mental untuk channel video ini, agar Anda-Anda yang saat ini terjebak itu tidak makin terjebak, tidak makin kalut, tidak makin panik. Itu fungsinya saya membuatkan video-video kali ini ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal pertengahan sampai akhir. Mudah-mudahan kalian paham, dan ini sebagai penambah wawasan buat kalian semua. Dan seperti biasa, sebelum kita tutup video ini, kita sama-sama lantunkan istighfar astagfirullahaladzim, untuk kita menjadi tenang, agar kita tenang menghadapi situasi seperti ini, menjadi ikhlas, dan kita mohon ampunan atas kesalahan dosa yang sudah kita perbuat. Sekaligus nanti kita akan menyambung ya dengan doa yang akan kita panjatkan agar Allah memberkahi langkah kita, membukakan jalan-jalan buat kita, jalan yang sudah buntu nih ya, sudah buntu saat ini, dibukakan oleh Allah, dan Allah berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Yuk kita beristighfar, lanjut dengan doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Teman-teman, kita sadari bahwa kita sudah lalai, sudah mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah untuk menjauhi riba, menjauhi bahaya riba, khususnya riba pinjaman online. Riba ini benar-benar begitu menyusahkan hidup kita. Pinjaman online sudah memporak-porandakan kehidupan kita, sudah menghancurkan rumah tangga, menghancurkan kedamaian, ketenangan hati, hanya gara-gara tangan kita terlalu aktif untuk bermain pinjaman online. Kawan-kawan, bahayanya sudah nyata, bahayanya sudah terlihat, dan bahaya juga telah kita rasakan. Sama-sama kita hijrah, kita tinggalkan perpinjolan. Bahayanya sangat mudorot sekali, tidak ada manfaatnya. Apa yang bisa kita ambil dari pinjaman online? Hanya sesaat untuk menambal keuangan kita, hanya sesaat. Selebihnya adalah kehancuran untuk kita semua. Sama-sama kita istighfar, astagfirullahaladzim. Sama-sama kita tobat, kita hijrah. Saya mengajak kalian untuk hijrah. Hijrah tidak lagi menoleh pinjaman online. Sudah cukup kita sengsara, sudah cukup kita dibuat malu, sudah cukup kita dibuat benar-benar tidak bisa berdaya. Uang gaji habis, penghasilan tersedot semuanya untuk membayar pinjol ini. Stop kawan-kawan, hindari riba pinjol ini. Yuk sama-sama kita berdoa. Ya Allah, ya Rabb, ampuni kami yang saat ini kami lalai atas perintah-perintah. Ampuni kami sekali lagi ya Allah, ampuni kami. Ampuni atas dosa-dosa kami ya Allah. Ikhlaskan hati kami, tabahkan hati kami ya Allah, menerima segala macam bentuk caci maki, hinaan. Malam hari kami gelisah ya Allah. Besok jatuh tempo apa lagi, besoknya jatuh tempo apa lagi ya Allah. Ini adalah teguran terkeras yang kami terima dalam hidup kami ya Allah.
Siang kami pun merasa terhina karena kami dipermalukan. Disebar datanya ke kontak-kontak kami, ke sahabat kami, teman kami, atasan kami di kantor. Kami sudah tidak bisa berbuat apa-apa ya Allah. Ampuni kami pasrah. Dan kami ingin hijrah ya Allah, hijrah total untuk keluar dari riba pinjaman online ini. Perluas ikhtiar dan usaha kami ya Allah. Berikan kami kelancaran atas setiap pekerjaan-pekerjaan kami, atas setiap usaha ikhtiar yang kami lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga kami ya Allah. Berkahi semuanya ya Allah. Berikan kami juga kesehatan agar kami dapat menjalani hari demi hari beraktivitas untuk menjemput seluruh rezekimu yang halal dengan maksimal ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, usai sudah video kali ini ya, sekali lagi bahwa ini adalah hoax, ini adalah dusta. Jadi kalau kalian menerima pasal demi pasal yang dikirimkan oleh para penagih via WhatsApp, ingat ya, itu adalah dusta. D-U-S-T-A. Stay strong, keep strong. Jangan tutup dulu. Kalau kalian belum support atau mendukung channel ini, jangan lupa support ya. Saya hanya minta itu saja. Saya membagikan ilmu buat Anda. Saya hanya meminta kalian untuk di subscribe saja ya channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya. Kenapa harus diaktifkan loncengnya? Agar Anda menerima notifikasi setiap kali ada video terbaru, langsung ada notifikasi atau pemberitahuan di handphone Anda. Dan saya mohon kiranya teman-teman semua sudi untuk membagikan, men-share video ini. Silahkan linknya di-share ya ke berbagai media sosial kamu, ataupun ke media-media lainnya. Insya Allah ini orang yang tepat yang mendapat link yang telah Anda share ini dan langsung melihatnya video ini, lalu mereka berubah dan Allah ubahkan untuk menjadi hijrah, menjadi tobat dan tidak ngeriba pinjol lagi, dan dia menyadari bahwa pinjol ini berbahaya. Insya Allah itu jadi pahala jariah buat kalian. Oke, itu saja yang mau saya bagikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.